Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Sobat Literasi, kedatangan teman bicara yang spesial hari ini. Seorang perempuan sukses, lulusan S2 di Virgin Tech Amerika, dan saat ini menjabat sebagai General Manager Pelindo Regional 4 Manado. Kita sapa beliau dengan sangat manis. Hai Kak Ella. Halo Mbak Dila. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Nur Laila Arbi, akrab disapa sebagai Kak Ella, iya kan? Nggak boleh dipanggil yang lain. Baik. Oke, judul kita hari ini Kak Ella adalah merajut batas melayani masyarakat. Wow. Sebelum kita masuk ke judul hari ini ya, merajut batas melayani masyarakat, Dila penasaran sebagai seorang perempuan gitu ya, seorang perempuan yang berkarya, berdaya gitu ya, dan tentu masih muda juga gitu. Nah, lulusan dari Amerika lagi gitu, dan itu jurusannya adalah jurusan yang banyak diminati oleh Laki-laki ya? kayak maskulin gitu, Kaela. Nah, boleh nggak cerita sedikit pengalaman Kaela kuliah di sana dan akhirnya memilih jurusan itu gitu? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kenapa memilih teknik sipil, Yes. itu sebenarnya sama seperti mahasiswa pada umumnya ya. Suka labil, bingung, pilih jurusan apa sih? Gitu. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya milihnya antara dua, teknik industri atau enggak teknik sipil. Tetap aja di teknik ya, Bu. Iya, tetap di teknik. Karena sebenarnya bukan karena ini, kalau misalkan ini menghafal kemampuan agak kurang. Baik. Kalau mau Peres ya, walaupun kedokteran agak penakut juga sama jarum ngeliat suntik, darah gitu. Jadi yang aman-aman aja. Nah, terus waktu itu sebenarnya daftarnya jurusan teknik industri sama sipil. Alhamdulillahnya yang keterima teknik sipil. Gitu. Jadi S1 dulu di Bandung, baru habis itu lanjut S2-nya di Virginia Tech itu. Gitu. Terus setelah itu berapa tahun tuh kuliahnya? Kalau S2 itu sekitar 2 tahunan lebih sedikit lah. 2 tahun sedikit. Alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa dari Fulbright. Jadi dapat kesempatan kita sekolah. Ya sudahlah, alhamdulillah akhirnya pengen banget itu, entah kenapa dari dulu tuh pengen banget ke Amrik. Nggak tahu alasannya apa. Pengen aja ke Amrik. Pengen aja gitu. Pengen aja. Dan kadarullah Masya Allah, alhamdulillahnya dijawab lah. Dijawab ya. Iya, dijawab. Iya, itu karena kecerdasan Anda ya kan. Kuasa Tuhan Benar. Kuasa Tuhan. Siap. Merendah untuk melejit itu tidak apa-apa kok. Nah, sebagai seorang yang akhirnya lulus gitu. Nah, lulus dari Amerika, teknik sipil pula gitu kan, jurusan yang tidak main-main, yang banyak juga orang pengen gitu ada di posisi seperti yang kayak rasakan saat itu. Nah, setelah itu bagaimana akhirnya berkarir gitu. Kan kadang-kadang nih mungkin sobat literasi juga yang di rumah penasaran ya. Banyak juga kan yang akhirnya lulus nggak tahu mau ngapain gitu. Betul. Nah, boleh nggak ceritain sedikit jenjang karirmu tuh seperti karir apa? ya. Cila jenjang karir. Jadi sebenarnya mungkin kita agak flashback sebelum ke Amrik, flashback S1. Yes. Nah, iya. Saya kan pokoknya dari dulu entah kenapa pengen ke Amrik, karena Amerika itu negara adidaya dulu kan. Adidaya. Pengen lihat kayak gimana sih adidayanya ini, modernnya itu kayak gimana. Nah, akhirnya waktu itu S1 di ITB, setelah lulus itu sebenarnya mau lanjut S2 dulu karena belum kesampaian sampai Amerika. Iya. Nah, waktu itu kan secara mahasiswa kan kalau mau cari kerja
berarti kan akan ada kontrak dan sebagainya. Jadi susah nih mau pergi. Jadi saya masih kerja di kampus di ITB dulu. Masih kerja ada beberapa ini kan memang proyek-proyek yang dilakukan oleh ITB. Jadi saya join di tim labnya. Nah kemudian emang udah cerdas sejak dulu ya. Lebih kepada mencari aja. Kemudian baik. Saya bahasa Inggris saya kemampuannya itu agak kurang. Lah ini kan orang mau ke Amerika terus nggak bisa bahasa Inggris kan agak ini kan. Saya carilah kursus bahasa Inggris. Ada yang inilah level-level ini kan harganya udah berapa juta, sekian juta. Duit di tabungan tinggal sekian. Terus udah nggak minta orang tua lagi. Betul. Nah jadi ya udah pergilah ke kampung Pare, kampung Inggris Pare. Oh iya. Nah di situ untuk belajar bahasa Inggris. Persiapan TOEFL. Niat banget ya. Persiapan TOEFL 3,5 bulan di situ. Wow. 3,5 bulan tinggal di situ, terus setelah itu langsung tes TOEFL dan tes TOEFL terus langsung daftar beasiswa dan alhamdulillah langsung dapat terima beasiswa pertama kalinya itu. Biasanya beberapa kali ya orang untuk bisa inilah. Mungkin saya ceritakan juga perjuangan kenapa akhirnya bisa ini. Nah, terus dari situ baru dapat kesempatan untuk ke Amerika. Nah, setelah di Amerika sebenarnya juga dapat beasiswa tapi juga nggak nganggur, Mbak. Jadi jaga bioskop. Jualan tiket, jualan popcorn. Terus sambil ada juga jualan di labnya. Jadi untuk nambah-nambah duit juga. Uang saku. Balik dari Amrik. Padahal udah full break tuh ya? Udah full bright, tapi dalam artian kan apalagi sekarang ya, kalau dulu ya coba dolarnya di keep ya. Kalau dolarnya di keep lumayan ya, sekarang 16.000 sekian. Jadi coba ini aja, coba bercanda. Jadi balik dari Amrik sebenarnya nyebar lamaran juga. Cuma lamarannya keterimanya malah yang paling responsif yang di Malaysia. Baik. Nah di Malaysia akhirnya udah keterima, udah interview beberapa kali, akhirnya saya terbang ke sana. Dikasih proyek waktu itu ada beberapa proyek yang dikerjain. Salah satunya kebetulan saya mengharuskan saya untuk ke arah Riau untuk mencari data dan sebagainya. Nyampe di sana tapi lama-lama saya mikir, kok saya kerja di perusahaan luar tapi kok saya ngambil data-data untuk kepentingan mereka ya. Jadi karena mereka ada suatu proyek lah yang ingin dilakukan. Nasionalismenya muncul nih gitu kan. Kayak berasa kayak ya gimana gitu ya. Nggak enak aja gitu. Nah, akhirnya disitulah pertama kali saya mengenal Pelindo karena kebetulan data yang saya ambil itu salah satunya saya harus ambil di Pelindo. Jadi akhirnya mikir, kalau gitu saya kerja di mana? Ya udahlah, coba aja di Pelindo. Nah, kebetulan waktu itu di saat yang bersamaan lah timelinenya ada dibuka lowongan kerja di Pelindo 2 waktu itu. Nah, kebetulan lagi ada kayak apa ya? Job fair ya. Job fair dibuka di Bandung, akhirnya saya ke Bandung lagi, ke kampus ITB lagi. Nah, untuk daftar dan sebagainya. Terus alhamdulillah ikuti proses, masuk deh Pelindo. Gitu. Jadi tidak terlalu banyak ke mana-mana. Iya. Dan yang milih Pelindo lagi, maksudnya kayak sangat maskulin memangnya. Anda ya, karena kan kita berpikir bahwa Pelindo itu kan urusannya dengan pelabuhan gitu kan. Betul. Kayak lebih banyak orang yang pasti tertarik di situ laki-laki. Memang tidak ada jenis kelamin sih. Memang nggak ada. Pekerjaan ini, tapi ya kecenderungannya. Akhirnya memilih Pelindo itu karena itu yang karena Pelindo juga yang pertama kali nerima pada saat job fair itu juga sih. Emang jodoh. Jadi kadang kalau jodoh kita mau lari juga, kalau disuruh di situ ya siapa gitu. Luar biasa pengalaman hidup dan dan itu nggak mudah karena akhirnya memilih menarik tadi karena ketika sudah di negara tetangga gitu dengan yang mungkin fasilitas juga pekerjaan yang pasti dengan ini yang salary yang mumpuni gitu ya pada saat itu. Akhirnya tapi memilih bahwa
nggak, saya balik aja ke bangsa saya sendiri gitu kan, negara saya. Kayaknya saya lebih cocok untuk mengabdi ke negara saya. Itu luar biasa ya, itu nggak gampang loh orang bisa berpikir. Karena kebanyakan kan yang kalau yang di pengalaman ya, teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa, biasanya tuh kayak memilih nggak mau balik lagi ke negara gitu, kayak lebih enak di negara yang berkarir di negara Amerika, atau mungkin karena merasa lebih terjamin maybe ya. Padahal kan di Indonesia juga buktinya KKJM memilih untuk di Pelindo bahkan. Nah, bicara soal Pelindo, merajut batas melayani masyarakat gitu ya Kak ya. Bagaimana kemudian beberapa kali kan saya juga akhirnya ke pelabuhan waktu itu tuh ke Sangihe. Oke. Ya, kita ke Sangihe nih kan. Otomatis kan kita melewati pelabuhan ya. Iya. Nah, beberapa di situ kan melihat bahwa dari tahun kurang lebih 5 tahun apa 6 tahun lalu Dila ke situ, dan akhirnya Dila datang lagi ke situ untuk baru 3 bulan ya apa 4 bulan yang lalu itu sudah ada perubahan gitu si pelabuhan ini gitu. Perubahannya cukup signifikan walaupun memang ya namanya orang masih dalam perubahan ya. Kemarin juga pas lewat lagi ada pekerjaan gitu. Debu di mana-mana, maaf ya. Iya. Nah, ini kan perubahannya cukup signifikan ya Kak ya. Nah, sebenarnya pelabuhan ini mau dibikin seperti apa, kayak penasaran gitu. Oke. Kalau kita lihat dari spot yang lihat jembatan Soekarno kan itu keren banget ya dari dan salah satu yang menjadi spot saya foto prewedding di situ loh. Oh, di situ ya. Oh, di mana lokasinya? Kita udah pernah bikin konten di situ. Jadi itu sebenarnya punya gambaran seperti apa pelabuhan ini kan. Jadi pelabuhan itu pada intinya kita mau bikin 4 tujuannya. Oke. Kita mau bikin dia terang. Kita mau bikin dia aman. Baik. Kita mau bikin dia nyaman. Sama yang terakhir bersih. Ya, nah, penting untuk banget sih itu. Capai 4 ini kan terang, aman, nyaman, bersih. Nah, untuk bikin 4 ini tercapai, makanya sekarang lagi banyak pekerjaan di pelabuhan. Ya. Nah, dia mau bikin terang, menjamin kalau lampu ada yang mati langsung dikabarin, diganti. Secara ini ya, secara singkatnya ya. Aman, kami menambah kekuatan tenaga pengamanan. Iya. Nyaman, kami berusaha kalau misalkan dari sisi tenaga pengamanannya banyak, maka pengguna jasa akan merasa nyaman. Betul. Kemudian fasilitas yang ada di situ terus diperbaiki. Ya. Sama yang paling terakhir bersih. Jadi sekarang tim cleaning service kami dari pagi Mbak, jam 6 pagi sudah shift briefing. Kemudian nanti ada briefing lagi siang Mbak. Rutin dilakukan. Itu budaya perubahan yang luar biasa mengajarkan disiplin. Jadi jangan sampai nanti yang berubah fisiknya tapi orangnya tidak berubah, mentalnya tidak berubah. Jadi itu yang sambil paralel dikerjakan lah. Dan itu nggak mudah. Betul. Bayangin orang yang nggak biasa bangun jam sekian harus merubah gitu. Itu. Makanya saya sangat apresiat dengan tim kami. Semangat ya Mbak. Semangat ya. Semangat ya mbak-mbak yang bekerja. Nah, berarti pelabuhan itu harapannya KKJM ini kan menjadi bersih, aman, nyaman, terang gitu ya di untuk yang menikmati fasilitas ini. Dan memang iya sih di ruang tunggunya aja kan kita yang dulu kita bingung mau nunggu di mana gitu kan. Ruang tunggu mungkin tidak senyaman sekarang gitu. Bahkan ada AC-nya juga gitu kan, jadi kita merasa kayak nyaman ya gitu, walaupun menunggu kapal cukup lama misalnya gitu. Mudah-mudahan terus terupdate fasilitasnya. Dan kemarin juga akhirnya beberapa ya mungkin karena kita senang lihat media sosial juga, beberapa konten kan mengangkat soal tarif ya. Itu yang kayak terlalu mahal, kemudian
menurut mereka fasilitas belum terlalu mumpuni gitu. Nah, tanggapan dirimu seperti apa, Kak Jen? Siap. Yang namanya aku ngobrolnya agak segan loh. enggak. Jadi justru konsultan terbaik buat kita itu adalah masyarakat. Ya. Itu harus ini. Semuanya pelayan Tuhan lah intinya. Iya. Jadi kalau misalkan yang terkait dengan tarif, tarif masuk kendaraan, kenapa sih? Karena kan 12.500 berbeda dengan mall-mall ya. Iya. Kalau mall mungkin 5.000 gitu kan. Kalau kami masuknya ini, kenapa? Karena di dalam ketika kendaraan masuk, biasanya di situ sudah termasuk dengan pengantar penjemputnya biasanya, nggak sendirian. Nah, dan ketika dia sudah masuk, dia tidak perlu membayar lagi pas pengantar dan penjemputnya. Yang mana kalau misalkan pejalan kaki ini, yang kendaraan yang keluarnya di depan gate tidak masuk ke dalam area pelabuhan, dia bayarnya 5.000. Nah, bayangkan kalau misalkan ada 2 orang, berarti 2 orang pejalan kaki dari luar nih ya, berarti kan dia bayar 10.000 nih. Betul. Versus kalau misalkan ada mobil, di situ ada penumpang, supirnya nganter pasti kan, terus ada satu lagi misalkan yang nganter siapa, 3 orang lah di dalam. Berarti dia sudah menghemat Mbak sebenarnya masuk ke dalam. Betul. Nah, karena dia tidak perlu lagi membayar pas pengantar penjemputnya. Gitu. Jadi itulah kenapa harganya 12.500. Ya, karena gitu. Include gitu ya. Karena sudah include semuanya. Dan sebenarnya terkait dengan tarif-tarif itu sudah sudah ada keputusan Hmm. direksi intinya gitu. Sudah ada aturannya. Jadi kalau misalkan nanti kakak-kakak ya melihat ada yang pungutan liar nih, dalam artian ada misalkan yang suruh bayar tapi nggak kasih kartunya, karcisnya nggak ada, nggak jelas ini mau bayar apa. Nah, itu silahkan menghubungi customer care Pelindo di 102. Nah, silakan melaporkan karena kami 102. Nah, jadi kalau misalkan laporan ada terjadi ada diduga ini, silakan dilaporkan. Jadi kami pun tidak mentolerir hal-hal tersebut. Nah, jadi itu silahkan. Nah, kemudian misalkan terkait dengan perbaikan yang kemarin kan muncul adalah jalan. Jalan tadi yang saya bilang ke Mbak Dila, pelabuhan itu harus aman, nyaman, tertib, bersih. Betul. Nah, nyaman jalan itu pun faktor kenyamanan. Betul. Dan itu sudah menjadi prioritas utama kami. Jadi waktu di akhir tahun sejak ini saya sudah berusaha, ayo Pak pimpinan kami yang tertinggi, saya ajak kemana dong? Lihat langsung. Karena disinilah kan judulnya apa tadi, merajut batas ya. Nah, disinilah kenyamanan. Karena kenapa jalan di dalam pelabuhan itu menjadi sangat penting? Karena di sini masyarakat Nusa Utara yang mau ke Ternate, yang mau kemana saja, itu pasti bahan-bahan sembako dan sebagainya yang dibawa pakai gerobak itu lewat pelabuhan. Kalau jalannya jelek, nanti dia akan susah nanti bawa barangnya, jadi terhambat. Orang-orang juga lalu lalang, tidak nyaman lah tidak intinya. Nyaman. Nah, akhirnya sudah kami perbaiki dulu yang di area ini pelabuhan baru ya sebutnya. Betul. Nah, kalau pelabuhan lama sedang menunggu urutan sebenarnya. Akan diperbaiki juga, akan diaspal mulus juga, Mbak. Nah, cuma menunggu urutan karena kami perbaiki dulu dermaga, kami perbaiki dulu ini, baru terakhir mulus jalannya. Karena kalau kita bikin jalan tapi drainasenya tidak ada, sama saja bohong. Jadi sekarang lagi mohon maaf ini kalau berdebu karena lagi bikin drainase yang lumayan cukup dalam. Jadi biar nanti lebih jalannya tidak gampang rusak lagi. Betul. Semoga di Agustus nanti ya. Amin. Kemerdekaan Indonesia mulus pelabuhan. Amin. Keren.
bisa. Jadi padahal kan sebenarnya yang sering dilewati KKJM tuh adalah yang jalan yang saat rusak, ini belum yang paling rusak kan. Betul. Jadi logikanya kenapa beliau nggak bikin yang itu dulu? Ternyata dia beliau ini lebih memprioritaskan bagaimana ya memang fasilitas yang banyak dinikmati oleh masyarakat gitu kan. Ya memang di pelabuhan intinya gitu. Pelabuhan baru ya sekarang namanya ya. Pelabuhan baru. Tapi pelabuhan lama pun tetap, Mbak. Jadi sebenarnya urutannya itu karena ini aja. Kebetulan kan kami lagi perbaiki dermaga aja nih. Iya. Nah, kalau mau perbaiki dermaga, ini harus lewat jalan yang di belakang kantor, Mbak. Iya. Bayangin truk-truk yang bawa mixer adonan semen. Kalau udah diaspal terus dia lewat lagi, hancur lagi. Jadi bener. Kami bereskan dulu dermaga. Betul. Udah nggak ada lagi tuh urusan truk-truk itu masuk, baru habis itu kami mulusin. Jadi itu doang. Tenang. Insya Allah kami usahakan tidak ada kendala. Mulus tuh jalan. Amin. Ya kan jurusannya juga teknik sipil ya. Jadi pasti udah diperhitungkan lah gitu ya. Dan pasti dilekin banget pelabuhan karena melihat perkembangannya gitu ya. Itu memang berbeda sekali dengan yang dulu. Mungkin dulu sudah ada perbaikan tapi hari ini lebih luar biasa lagi gitu. Mudah-mudahan ini tetap terus buat memfasilitasi masyarakat lah ya, merajut batas melayani masyarakat. Luar biasa. Baik, KKJM. Siap. Kan Pelindo ini tentunya pasti seperti halnya juga mungkin BUMN yang lainnya ya, memiliki berbagai aktivitas atau aksi-aksi sosialnya gitu. Yang selain memfasilitasi di pelabuhan, juga pasti ada aksi sosial yang telah dilakukan oleh Pelindo sendiri gitu ya, khususnya Pelindo Manado. Boleh nggak cerita sedikit apa aja sih yang sudah yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Jadi kebetulan kan pelabuhan Manado ini Pelindo ini punya desa binaan. Jadi kami desa binaannya ada di Bunaken juga bersama dengan BUMN yang lain juga. Nah ini keluarga saya nih Pak Revi dari PLN. Nah, hadir untuk menerangi negeri. Nah kami hadir untuk merajut batas. Jadi merajut batas masyarakat ya. Kami di desa Bunaken. Kebetulan di desa Budo bersama PLN juga. Desa binaan kami. Nah terakhir sih tahun ini kemarin kami bantu melengkapi homestay yang sudah ada di sana. Jadi jadi mulai bulan Mei kemarin itu sudah siap menerima tamu. Jadi kakak-kakak desa Budo sekarang kalau mau diinepin monggo silahkan. Udah keren sih. Sudah dicat kemarin juga tim saya bantu ngecat juga. Dicat terus sudah terang. Sudah banyak lampu-lampu dibuat jadi biar makin menarik banyak wisatawan untuk di sana. Betul. Nah, kemudian beberapa aksi yang lainnya selain hari-hari besar keagamaan kami juga terkait dengan UMKM, Mbak. Kami juga mengangkat ada salah satu UMKM kacang kawangkoan. Nah, kacang kawangkoan mungkin di sini direbus atau makan ngemil kayak biasa aja ya. Nah, ternyata itu sangat diminati. Saya waktu itu ngetes aja saya bawa ke Jakarta gitu kan. Terus akhirnya saya coba deh dijadiin cemilan acara. Akhirnya dijadiin cemilan di acara yang mana banyak pejabat-pejabat di situ. Akhirnya kan ini beli di mana. Nah, akhirnya kami kenalkan lagi UMKM kami ya kalau mau sini. Jadi sudah itu sejak sebulan pertama dia sudah dapat order hampir 250 kilo. Wow. Sebulan pertama itu. Nah, jadi karena saking banyak yang minat itu UMKM-nya. Terus yang ketiga yang keempat lah ya. Kami juga ada rencana nanti cerita dari utara ingin membantu peningkatan literasi. Dan juga tadi membantu kami mau lebih dalam lagi bukan cuma desa binaan tapi anak binaan. Asik. Nah, jadi mencoba sustainable sekali ya. Iya, untuk growing anak-anak yang ada di sana biar mereka bangga juga punya karya. Yes. Dan juga memacu teman-teman lainnya juga ikut berkarya dan bangga juga. Iya, bangga dengan ini ya tempat wisatanya dia. Betul. Akhirnya dia bisa menjaga tuh apa yang sudah dilakukan oleh
Pelindo kan gitu. Iya. Dan gitu. juga dan juga mereka jaga lingkungan. Jaga lingkungan yang paling penting. Tahu cerita rakyatnya. Iya, sejarah kampungnya sendiri dia tahu Iya. gitu. Apa yang hal-hal endemik di situ ya. Betul sekali. Luar biasa. Dan ke depan ada apa lagi nih yang pengen dilakukan ya. Jadi biasanya KKJM ini punya banyak ide yang kadang-kadang suka wow gitu. Jadi sebenarnya kan nanti ini perbaikan masih lanjut berjalan terus, ya, benar. lanjut terus hingga 2026 dan 2027. Jadi nanti setelah beberapa perbaikan infrastruktur sedang kita perbaiki, dermaga diperbaiki, kanopi diperbaiki, terminal diperbaiki dan sebagainya, pasti akan ada penyesuaian aturan. Agar tadi kan prinsipnya biar pelabuhan tertib. Betul. Nah, jadi akan ada lagi nanti penerapan aturan sehingga pelabuhan lebih tertib lagi, lebih jelas lagi. Nih penumpang lewat mana, pengantar penjemputnya nanti lewat mana. Jadi biar orang nggak saling inilah tabrakan, keseliuran gitu. Betul. Jadi tujuannya untuk itu. Bentuknya apa? Nanti kami akan tetap koordinasi juga dengan stakeholder terkait, terus akan dilakukan sosialisasi juga. Jadi biar teman-teman nanti terinfo. Lebih detailnya lagi. Pokoknya lebih nyaman lah ya, gitu ya. Yes, betul. Dan yang menikmati fasilitasnya juga pasti merasa lebih worth it. Maksudnya dibayar dengan harga yang sebenarnya tidak relatif mahal sih. Itu standar sekali dengan fasilitas yang hadir saat ini gitu. Baik, KKJM, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, perbincangan, harapan KKJM seperti apa untuk Pelindo? Dan khususnya Pelabuhan Manado. Mungkin obrolan kita sebelumnya, Pelabuhan Manado ini adalah bukti dari kehadiran BUMN untuk negeri. Betul. Karena kami di sana hadir memang untuk membantu, melayani, dan juga merajut batas sehingga segala perbaikan tujuannya untuk tadi merajut batas. Jadi kami memastikan biar tidak ada lagi yang tidak ada kendala, agar teman-teman yang berada di kepulauan merasa mudah untuk transportasi, akses ke tempat-tempat ke kota. Nah, harapannya kalau misalkan ada juga masukan, saran dan kritik, kantor Pelindo sekarang sudah terlihat jelas ada tulisan Pelindonya. Jadi kalau ada apa-apa silakan mampir ke kantor kami. Kami menerima masukan, kami menerima kritik. Tadi ada 102 customer kritik care yang kami. Membangun tentunya ya. Iya. Jadi 102 silahkan Dan saya juga selalu juga saya mengucapkan selama proses perbaikan kami mohon maaf juga kalau misalkan nanti ada kurang nyaman, misalkan berdebu, suara berisik, itu kan salah satu faktor kenyamanan lah. Kami minta maaf karena takutnya nanti ada yang terganggu, mungkin ada yang bawa anak, ada yang apa. Jadi kami juga mohon maaf terkait itu. Tapi harapannya semoga nanti kalau sudah rapi, sudah enak, teman-teman juga lebih nyaman lagi. Betul. Gitu. Oke, terima kasih banyak KKJM, hari ini obrolannya sangat bermanfaat karena menjawab juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen di luar sana gitu ya. Mau kayak gimana ini pelabuhan, seperti apa sebenarnya tarif dan segala macam kebermanfaatannya, dan itu sudah terjawab gitu ya hari ini. Mudah-mudahan juga nanti masyarakat akan lebih banyak untuk menggunakan fasilitas yang ada di Pelindo gitu, di Pelabuhan Manado. Dan yang paling penting adalah ketika sudah dibikin bagus, maka mohon izin dan mohon untuk kita sama-sama menjaga fasilitas itu. Betul sekali Mbak Dila. Saya boleh tambah satu Mbak Dila? Boleh, silakan KKJ. Maaf sekali. Saya bukan ini. Saya minta tolong juga, mari kita rawat bersama. Betul. Mari kita rawat bersama karena kemarin baru aja ada coret-coretan di toilet pakai spidol gitu. Jadi harus dibersihkan lagi. Itu kami nggak masalah. Cuma mari kita jaga bersama. Betul. Karena perbaikan ini kan juga untuk bersama-sama, kenyamanan bersama-sama. Betul. Tolong jaga bersama. Yes, gitu. Itu yang paling penting. Ketika sudah dibangun fasilitas itu, maka tugas kita sebagai masyarakat adalah menjaga itu bersama-sama. Dan kalau sudah ada tempat sampah, maka buang sampah pada tempatnya gitu ya. Sekali.
dan mudah-mudahan ini akan menjadi tugas kita bersama untuk menjaga fasilitas negara ini. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Ella. Sukses terus Kak KJM, sehat terus gitu ya. Mudah-mudahan Pelindo akan semakin berjaya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Literasi Sulawesi Utara berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Salam literasi.